حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kadang kita ini gengsi. Nah, ini yang penyakit yang luar biasa di dalam hatinya harus kita hilangkan. Gengsi itu adalah penyakitnya iblis dan penyakit turunan-turunannya iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih banyak ilmunya. Masa ini anak-anak baru belajar menasihati saya? Saya lebih tua. Masa ini yang masih muda menasihati saya? Saya lebih senior. Masa bawahan mengingatkan saya? Nah, berawal dari itu adalah awal daripada kerusakan daripada hati seseorang yang ujung-ujungan nanti bisa menghalalkan segala perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabilin nasihat walau min famil kalb, dikatakan ambil nasihat walaupun nasihat itu datang dari mulutnya anjing. Selama itu nasihat, ambil, jangan gengsi. Kita tadi itu mengambil nasihat. Undur maqal wala tandur maqal. Ingat, ambil isi daripada perkataannya. Jangan pernah melihat siapapun yang mengatakannya. Jangan pernah melihat arahnya nasihat itu datang dari mana. Cuma ambil isi nasihat itu apa. Walaupun dari mulutnya anjing, walaupun datang daripada orang yang bukan Islam, kalau itu nasihat, ambil. Jangan pernah melihat orang yang memberikan nasihat. Kai berjalan mata bina kaur sudah ada, tapi melihat lagi berjalan kai. Maka di padang sawah, artinya padang yang ada lobaknya, ada apa namanya tadi itu, kita itu belubak atau belubang. Jadi jerkai berjalan sidin tadi mata sudah, tapi melihat jerkakanakan apa? Oi kai, pian berjalan lagi di muka pian tuh ada lubang, mon pian hendak kada terjajak lubang tadi, belok ke kanan sedikit. Lalu kai tadi merasa gengsi dipadahi kekanakan. Wah, ini jangan kekanakan, ikam hanya berapa gram berjalan sini. Aku mulai 30 tahun sudah menjalani ini. Nah, cuma kekanakan tuh tahunya kalau di muka tuh memang ada lubang. Kenapa? Karena dia masih melihat jelas pandangannya. Kain ini matanya kabur sudah. Cuma gengsi tadi ditagur kekanakan, mengarah saya berjalan. Baca lobok juga ya. Kenapa? Karena selalu berpandangan kada mau menerima nasihat kecuali diriku ini lebih baik, diriku ini lebih pantas menasihati, mengingatkan daripada yang lain. Walaupun datang nasihat itu dari siapa aja, kalau itu nasihat, ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Rahiman bihim musyfiqan alaihim, sayang, perhatian, lembut kepada sesamanya. Itu sifatnya daripada orang-orang yang beriman. Asyiddahum 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Saling sayang menyayangi di antara mereka. Mu'taqidan al-khair fihim, mereka selalu menginginkan
atau mendahulukan kebaikan yang didapat oleh saudaranya sesama muslim. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Muslim ini adalah saudaranya sesama muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, al-muslimun kal bunyan. Muslim ini seperti bangunan, yang mana bangunan atau di dalam yang lain disebutkan seperti anggota badan, yang mana apabila ada yang sakit maka yang lain juga ikut sakit. Kita cucuk paku batis mata keluaran menangis. Kenapa jadi mata bisa menangis? Karena merasakan sakitnya kaki. Kenapa? Begitu muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilanya ada tertimpa musibah di antaranya sesama muslimin, maka kalau dia benar-benar punya di dalamnya Islam, iman, dia juga akan ikut sedih. Apalagi di dalam musibah fiddin, di dalam musibah agama. Subhanallah, masih banyak di antara kita nih yang masih bermaksiat sama Allah, masih gemar mereka tadi itu ya, lalai sama Allah, berani terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sedih hatinya kita. Jangan kita tadi itu bangga, jangan kita tadi itu senang. Biar aja sudahinya maksiat, nyaman surganya longgar kena ada dainya. Bagus saja itu, kurang ada syarat kada baik. Begitu ada di surga, mungkin kada hendak dia masuk surga. Sampai jadinya naka itu tadi, bencinya lawan sesama muslim. Jauh-jauh sudah melihat orang rambutnya pirang, nggak pakai kerudung, mulai jauh-jauh sudah benci, merangut sudah muha. Padahal itu juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sepaling tidaknya di dalam hati kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sholat, kita mendoakan kepada mereka itu tadi. Itu bentuk rahmatnya kita kepada makhluknya Allah. Kada boleh kita benci kepada pribadinya seseorang. Tidak boleh kita benci kepada zahirnya seseorang. Karena walaupun bagaimana, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, dianjurkan untuk kita tadi nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu dianjurkan. Memberikan kita tadi itu peringatan kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan kita memberikan anjuran kepada orang untuk melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf. Urusan dia tadi itu mau apa tidak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mau gak kita tadi itu memberikan nasihat, mau gak kita tadi itu memberikan peringatan, mau gak bagi kita itu mengajak kepada dia untuk mengerjakan kebaikan. Kadang kita ini acuh. Nah, dahulu di zaman Nabi Musa itu ada tiga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan dinamakan ashabus sabt. Ya, ashabus sabt ya, yaitu mereka-mereka yang ada di hari Sabtu. Kan, orang-orang yang ada di hari Sabtu diceritakan di sana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Bani Israel, tidak diperbolehkan bagi dia menangkap ikan, memancing ikan, pokoknya ngambil ikan di laut khusus pada hari Sabtu tidak diperbolehkan. Akhirnya mereka tadi itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kenapa? Karena diuji sama Allah. Hari Sabtu gak boleh ngambil ikan pokoknya di lautan. Dan Allah menguji ketika hari Sabtu itu ikannya pasti banyak daripada hari-hari yang lain. Ibarat biasanya kalau di laut itu kada kelihatan iwaknya. Kalau sudah hari Sabtu ke pinggir-pinggir pantai aja banyak ikannya. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka yang emang dia tadi itu sudah
membangkang sama Allah Subhanahu wa taala, berani sama Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan perintah Allah, akhirnya tetap mereka tadi itu melanggar perintah Allah tersebut, dilarang daripada mengambil ikan hari Sabtu, tetap ditangkap ikannya. Tetap dia ambil ikan di lautan. Insyaallah, di kaum pembangkang. Kemudian yang kedua, ada sebagian daripada mereka lagi, ya, yang dia tadi itu tidak mengindahkan, artinya oh nggak apa-apalah, biarin aja. Nah, artinya membiarkan satu kaum ini, cuma dia tadi tidak ikut juga, tidak ngambil ikan, cuma membiarkan. Ya, cuma membiarkan saja. Cuma hatinya tadi itu oh nggak apa-apalah, artinya ikut bahasanya tidak peduli, ikut enggak ya ikut, enggak peduli. Udah. Yang ketiga, ada lagi suatu kelompok, dia tidak setuju melihat orang yang tadi ngambil ikan, cuma dia tidak memperingatkan, tidak menasehati. Yang penting kita selamat lah, kita ingkar, yang penting kita selamat. Gak apa-apalah orang bermaksiat malam minum minuman, dia masuk surga, kita juga dia masuk neraka, inya juga. Kada peduli. Anak bangun, misalkan kita bangun subuh, anaknya kada dibangunin sembahyang subuh, kada apa-apalah, hanya nyaman lagi guring, nyenyak lagi tidur, kasihannya kalau dibanguni. Kadang semacam itu ya. Jadi kita mulai itu, makanya dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita, kemudian anak kita, keluarga kita daripada api nerakanya Allah. Jadi pertama tadi untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Itu pertama. Ya. Pertama kali itu tadi itu. Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mereka tiga kaum tersebut yang tadi membangkang, yang tadi tidak peduli, dan yang tadi tidak menegur, tiga-tiganya tidak terkecuali kunu khiradatan khasyi'in, dijadikan, dirubah oleh Allah menjadi kera. Jadi monyet seberataan. Kada memilih itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menguji, kalau memberikan musibah, itu kada pilih-pilih. Kiainya kah? Orang solehnya kah? Kalau kada memberikan peringatan, kalau kada ingkar hatinya dengan kemaksiatan, kalau apalagi dia cuma memakai sorban, ternyata kedok doang, bisa cuma memadahi orang aja kebaikan, cuma ini menggawi juga, inya juga sekalinya aktornya, dikacakinya bebuhan orangnya lah. Ini bandar sabu di penjaranya, ini bandar ekstasi di penjaranya, ini bandar ini di penjaranya, sekalinya dilihati ke atas, inya juga ampunnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah nurunkan musibah nggak pilih-pilih, semuanya rata, diratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka kera semuanya, jadi monyet semuanya yang saat itu ada di daerah Bani Israel tersebut. Makanya ada sebagian teori Darwin ya, mengatakan manusia ini keturunan monyet kera. Nah, mungkin daripada keturunan itu tadi ya, mungkin ya. Na'udzubillah subhanahubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita karena hati kita ini kita dijaga, hubungan kita sama Allah, hubungan sesama makhluk, akhirnya kita juga akan diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita tadi itu mencintai atau menghargai sesama muslimin, khususnya saling berkasih sayang sesama muslimin. Ya.
Yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Senangnya bagi dia ma yuhibbu li nafsihi minal khair, daripada apa yang dia senangi dengan kebaikan. Kepada sesama muslim dia menghendaki kebaikan sebagaimana yang dia dapatkan kebaikan itu. Kalau misalkan dia mendapatkan kebaikan apa, maka dia ingin juga tetangganya, saudaranya, orang yang ada, yang dia kenal juga mendapatkan kebaikan yang dia dapatkan. Itu sifatnya daripada orang yang muslim, orang yang mukmin. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan dia tidak senang kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang dia tidak senang juga daripada dirinya, daripada tertimpa kejelekan. Bila ia dapat kejelekan, keburukan, musibah, maka ia kada hendak jua musibah itu terjadi kepada kaum muslimin, tetangganya, saudaranya yang lain. Nah, rumah ulun aja sekalinya nang terbakar, kenapa rumahnya tuh kada? Mau ulun aja sekalinya nang hidup ini binang bakal lahir aja dua laki bini, inya tuh bina akur, mana baik mana lakinya tuh. Nah ini, jadi seseorang mukmin itu dia harus senang apa yang dia dapat senangi, dia hendak juga orang lain dapat senangnya. Dia tidak mau dapat keburukan ini tadi yang terjadi sama dirinya juga dirasakan keburukan itu sama yang lainnya. Jangan dibalik. Ya, kalau ulun sakit pian harus sakit. Kalau ulun senang pian juga kada boleh senang dari ulun. Pokoknya ulun yang lebih harus senang. Apalagi dalam bahasanya itu apa? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya Allah. Orang kena musibahnya bertanding, kehibuman lagi kamu situ jadinya. Tiwas kamu jadinya. Ditiwas ya. Ini bukan sifat rahim, bukan sifat daripada mukminin. Ya, subhanallah. Nanti diceritakan dalam kitab ini, kana li Abi Hanifah jar bil Kufah. Abu Hanifah itu dulu, Imam Abu Hanifah punya tetangga samping rumahnya Imam Abu Hanifah di Kufah, di Irak. Iskafun ya'malu naharahu ajma. Dia punya tetangga kerjaannya menjahit sepatu. Sol, menjahit sepatu. Ya'mal naharahu ajma. Ini seharian kerja dari pagi sampai sore, seharian dia kerja jahit sepatu. Hatta idza jannahul lail raja'a ila manzilihi. Ternyata seharian semalaman dia ini menjahit sepatu itu kerja sampai bulik sampai rumah tengah malam. Malam baru pulang ke rumah. Waqad hamala lahman fatabahahu aw samakatan fayashbiha. Bilanya bulik itu tetangganya yang menjahit sepatu ini membawa daging atau membawa ikan, tengah malam dia masak. Subhanallah. Ada juga kan di sini ibu-ibu nang bata tengah malaman memasak. Subhanallah. Wah, subuh amun berjualan mungkin wajar, ini kada gesan makan tadi. Memasak tengah malam. Yang pertama dulu mengganggu tetangganya, apalagi misalkan rumah tengah pula, rumahnya bedakan. Bunyinya macam-macam bentuk dang. Habis itu pulang, apalagi nang dimasak iwak karing telang pulang. Batang malaman pas meigau, tetangganya meigau, harumnya jadi tengah malaman. Subhanallah. Hasbi Rabbi Jalla